Halo Sobat Tekno, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Balik lagi sama gue, Aik Yusuf dari Kompas Tekno. Kali ini gue bakal ngebahas dua HP baru dari Xiaomi nih, yaitu Redmi Note 11 dan Poco M4 Pro. Meskipun beda brand, dua HP ini sama-sama dari Xiaomi ya. Dan di pasaran pun lucunya harganya mirip-mirip tuh, cuma selisih harganya sekitar 100 ribuan untuk yang varian 6GB 128GB. Dan banyak juga kesamaan di antara kedua HP ini, termasuk dari segi desain maupun dari spesifikasi. Tapi setelah gue coba, ternyata tetap ada sejumlah perbedaan yang signifikan di antara kedua HP ini. Nah, buat kalian yang lagi bingung mana yang lebih worth it antara Redmi Note 11 atau Poco M4 Pro, pas banget nih, gue akan ngebahas perbedaan keduanya di video ini. Oke, jadi Redmi Note 11 dan Poco M4 Pro ini sebenarnya mirip banget ya, malah bisa dibilang kayak anak kembar, terutama kalau misalnya dari depan dan dari samping. Di bagian bawahnya ini kita bisa lihat bahwa kedua HP ini sama-sama menggunakan konektor tipe USB Type-C, kemudian ada grill speaker yang pertama. Speaker ini jumlahnya 2 buah sehingga bisa mengeluarkan output suara stereo. Yang pertama tadi letaknya di bagian bawah, sementara yang kedua letaknya itu adalah di bagian atas untuk M4 Pro dan Redmi Note 11. Jadi sama ya. Dan di samping grill speaker kedua itu terdapat port jack audio 3,5 mili dan AR blaster untuk memfungsikan ponsel sebagai remote home appliances. Di bagian samping kirinya ini, kedua ponsel sama-sama memiliki laci SIM card yang bisa memuat 2 buah kartu nano SIM berikut 1 buah kartu memori microSD. Itu untuk dua-duanya ya. Di bagian samping kanan lagi-lagi juga mirip. Terdapat 2 tombol pengatur volume dan sebuah tombol daya yang sekaligus perangkap sebagai pemindai sidik jari. Dari depannya pun sama, baik Redmi Note 11 maupun Poco M4 Pro sama-sama menggunakan panel AMOLED 6,43 inci dengan refresh rate hingga 90Hz. Jadi bisa dibilang kalau misalnya dari depan ataupun dari samping, dua HP ini bisa dibilang mirip banget ya. Perbedaan di antara kedua ponsel ini baru kelihatan ketika kita nengok bagian belakangnya. Nah, seperti bisa dilihat di sini, Poco M4 Pro menggunakan modul kamera yang jauh lebih lebar dibandingkan dengan Redmi Note 11. Meskipun sebenarnya konfigurasi kameranya itu mirip sih, susunan tata letaknya ya. Nah, tapi jumlah kameranya beda nih. Redmi Note 11 memiliki 4 buah kamera, sementara Poco M4 Pro hanya memiliki 3 buah kamera. Kita bisa lihat di sini tempat untuk kamera keempat hanya diisi dengan slogan AI ya. Selain konfigurasi kamera, tekstur bahan punggung dari kedua ponsel ini juga beda. Redmi Note 11 ini dia tekstur punggungnya kesat sehingga nggak gampang ternoda sidik jari. Ini yang warna biru ya. Sementara untuk Poco M4 Pro, dia ini teksturnya glossy alias mengkilap sehingga gampang banget ternoda sidik jari nih. Jadi gampang dekil ya kayak begini. Paling nggak buat varian warna hitam yang ada di tangan gue ini sih. Kalau gue pribadi mungkin akan lebih milih yang warna kuning ya, kelihatannya lebih menarik gitu. Oh ya, by the way, bahan punggung Redmi Note 11 maupun Poco M4 Pro ini sama-sama terbuat dari plastik ya. Demikian juga dengan framenya. Tapi itu wajar mengingat poin harga mereka. Dan meskipun demikian, kedua HP ini sudah splash proof alias anti percikan air dengan sertifikasi IP53. Ngomongin soal kamera tadi, Redmi Note 11 punya jumlah kamera yang lebih banyak, yaitu 4 buah. Terdiri dari kamera utama 50MP, kemudian kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth sensor 2MP. Sementara itu untuk Poco M4 Pro jumlah kameranya ada 3 buah, terdiri dari kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, serta kamera makro 2MP. Jadi yang absen di Poco M4 Pro ini adalah kamera depth sensor 2MP. Hasil gambar dari kamera utama di kedua smartphone ini ternyata agak beda. Kalau gue sih lebih suka hasil gambarnya dari kamera Poco M4 Pro, karena kalau di mata gue kelihatan lebih natural tapi tetap punchy, baik dalam kondisi outdoor, cahaya cukup, maupun indoor dan low light. Sementara itu, kamera ultrawide di dua HP ini bisa dibilang sama aja ya kualitasnya, tapi tetap bisa diandalkan untuk menjepret perspektif dramatis baik untuk foto landscape maupun interior. Nah, sementara itu kamera makronya agak kurang nih menurut gua, baik di Poco M4 Pro maupun di Redmi Note 11. Karena selain resolusinya kecil, kualitas gambarnya juga nggak terlalu bagus. Tapi ya lumayan lah untuk iseng-iseng motret objek yang kecil-kecil. Kamera depth sensor di Redmi Note 11 fungsinya itu adalah lebih kurang untuk mengukur jarak saat mode portrait. Tapi kalau misalnya kita bandingkan antara mode portrait dua HP ini, hasilnya bisa dibilang nggak kelihatan beda ya, sehingga ya mungkin nggak rugi-rugi amat bahwa di Poco M4 Pro nggak ada kamera depth sensor. Selain kamera belakang, kamera depan di kedua HP ini juga beda.
Poco M4 Pro menggunakan kamera depan beresolusi 16 megapiksel, sementara Redmi Note 11 kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Kalau di kondisi cahaya cukup, hasil jepretan selfie keduanya bisa dibilang identik sih. Cuma kalau misalnya kita agak gelap-gelapan dikit, low light, hasil foto selfie-nya Poco M4 Pro kelihatan sedikit lebih bagus dibandingkan dengan Redmi Note 11. Persamaan kedua ponsel berlanjut ke sistem operasi, di mana dua-duanya sama-sama menggunakan MIUI 13 berbasis Android 11. Secara default, home screen di Poco M4 Pro menggunakan app drawer, sementara home screen di Redmi Note 11 menggunakan model klasik tanpa app drawer. Nah, tapi otak kedua ponsel ini beda nih. Redmi Note 11 menggunakan Qualcomm Snapdragon 680, sementara Poco M4 Pro menggunakan MediaTek Helio G96. Dari kedua chip itu, performa MediaTek Helio G96 lebih bagus, lebih tinggi, seperti yang bisa kita lihat di deretan benchmark berikut ini. Dan perlu dicatat juga bahwa MediaTek Helio G96 di Poco M4 Pro ini setara dengan otaknya Redmi Note 11 Pro yang dijual lebih mahal dibandingkan dengan Redmi Note 11 maupun Poco M4 Pro, yaitu di kisaran sekitar 3,5 juta rupiah. Karena perbedaan otak itu, beda kinerja antara Redmi Note 11 dan Poco M4 Pro ternyata juga kentara. Saat main game misalnya, Poco M4 Pro bisa menjalankan game dengan setting grafis lebih tinggi dan dengan lebih mulus juga. Di luar game, seperti ketika menjalankan aplikasi lain maupun bernavigasi secara umum, Poco M4 Pro juga terasa lebih responsif secara keseluruhan dibandingkan dengan Redmi Note 11. Satu lagi perbedaan performa yang di luar dugaan gua adalah kecepatan charging. Meskipun sama-sama memiliki baterai 5000 mAh dan fast charging 33 watt, ternyata kedua HP ini mengisi baterai dalam waktu yang berbeda. Gue melakukan pengujian dengan menggunakan charger bawaan dan kabel bawaan juga dari masing-masing HP ini, dan ternyata Poco M4 Pro bisa melakukan charging dengan lebih cepat. Di menit ke-15, baterai Poco sudah keisi di kisaran 30%, sementara Redmi Note 11 baru 20%. Memasuki menit ke-30, baterai Poco M4 Pro sudah terisi lebih dari setengah alias 50%, sementara Redmi Note 11 baru 40%. Baterai Poco M4 Pro terisi 100% setelah charging memakan waktu 1 jam dan 5 menit. Sementara di waktu yang sama, Redmi Note 11 baru mencatat kisaran baterai 90%. Nah, Sobat Tekno, itu tadi perbandingan antara Redmi Note 11 dan Poco M4 Pro. Meskipun memiliki banyak kesamaan, ternyata terdapat sejumlah perbedaan penting juga di antara kedua HP ini. Kalau dari pengalaman gue makainya sih, Poco M4 Pro ini ternyata bisa dibilang punya kamera yang lebih bagus, charging yang lebih kencang, dan kinerja yang lebih tinggi juga, termasuk ketika main game. Versi 6GB 128GB dari kedua HP ini dibanderol dengan selisih harga yang nggak jauh ya, yaitu hanya sekitar 100 ribuan. Redmi Note 11 dibanderol seharga 2,9 juta rupiah, sementara Poco M4 Pro dihargai 3 juta rupiah. Untuk varian itu sih menurut gua Poco M4 Pro lebih menarik ya. Dengan ngeluarin selisih yang nggak terlalu gede, kalian bisa ngedapetin sejumlah kelebihan yang tadi gue sebutin. Kemudian kalau misalnya kalian mau lebih murah, Redmi Note 11 juga tersedia dalam varian 4GB 128GB. Bandrol harganya itu 2,6 juta rupiah. Ya, pada akhirnya semua balik lagi ke preferensi dan perhitungan biaya masing-masing, serta mungkin sedikit peruntungan kalian dalam mencari HP yang ready stock. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kompas Tekno dan like video ini juga kalau kalian suka. Gue Yusuf, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.